rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Obsasi Rabain, obrolan santai seputar informasi di Rumah Sakit Rabain. Seperti biasa, saya akan menemani sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada dengan obrolan santai tapi syarat informasi penting, khususnya layanan terbaru di Rumah Sakit kebanggaan kita, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Selain keren energik, pastinya berpengalaman di bidangnya. Kita akan mengobrol soal pelayanan vaksinasi internasional yang sekarang sudah tersedia di Rumah Sakit Rabain. Luar negeri kita datang. Langsung aja kita sapa. Bersama kita hari ini hadir di podcast Obsasi Rabain, Ibu Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, Ibu Weni Susria, Sarjana Farmasi Apoteker. Halo Ibu Weni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Senang rasanya Ibu Weni bisa ikut ngobrol di podcast Obsasi Rabain. Karena ini pertama kalinya ya Bu, kita membahas tentang layanan vaksinasi internasional. Iya. Biasanya kita cuma membahas demam yang turun naik. Sekarang sudah global, sudah bisa suntik-menyuntik buat ke luar negeri. Tapi nyuntiknya halus ya Bu ya. Baik, Ibu Weni, sebelum dijelaskan apa yang dimaksud dengan vaksinasi internasional, boleh dong Ibu Weni berkenalan dengan sahabat Obsasi Rabain terlebih dahulu. Silahkan Bu. Baik, perkenalkan saya Weni Susria, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya kebetulan di bidang pelayanan medik dan rekam medik di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Ibu, sebelum vaksinasi internasional, apa sih Bu yang dilakukan Ibu di bidang pelayanan medik? Pelayanan apa saja Bu? Baru kita ke vaksinasi internasional. Ya, jadi pelayanan medik yang dibawahi oleh bidang pelayanan medik itu seperti pelayanan instalasi gawat darurat, pelayanan NICU, pelayanan intensive care unit, kemudian pelayanan bedah sentral, pelayanan MCU, medical check up terpadu, kemudian pelayanan bedah minor dan penunjang diagnostik. Lengkap, dan hari ini pelayanan terbarunya adalah vaksinasi internasional. Apa nih Bu yang dimaksud dengan vaksinasi internasional? Jadi vaksinasi internasional itu sendiri tindakan yang mendapatkan vaksinasi kepada jemaah, kepada orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti mau ibadah umroh, ibadah haji, atau yang akan melakukan pendidikan ke luar negeri, kemudian tenaga kerja Indonesia atau TKI, atau yang mau berliburan ke negara-negara yang diwajibkan untuk vaksinasi, seperti Arab Saudi, negara-negara di Afrika. Artinya bukan hanya untuk haji dan umroh saja ya Bu ya? Iya, tentu. Jenis vaksinnya apa saja nih Bu yang tersedia di Rumah Sakit Rabain Bu? Kalau di RSUD Rabain sendiri, sekarang baru ada vaksin meningitis. Tapi sudah dilakukan pemesanan untuk vaksin polio, karena dari Kemenak itu sudah diwajibkan vaksin meningitis dan polio yang untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Iya, seperti itu. Nanti kita juga akan melakukan pemesanan juga ke vaksin influenza. Tapi kalau influenza itu tidak wajib, seperti itu. Keperluannya apa saja nih Bu, vaksin-vaksin internasional nih? Keperluan dibutuhkan untuk apa saja nih? Itu untuk kita ya seperti ibadah umroh, haji, kemudian perjalanan mau pendidikan ke luar negeri atau melakukan tenaga kerja Indonesia, termasuk holiday atau liburan juga bisa seperti itu. Siapa saja Bu yang bisa mendapatkan vaksinasi ini?
Ada standar umur atau ada syarat-syarat khusus nggak, Bu? Bisa siapa saja, tetapi masih ada kriteria seperti kalau dewasa itu kalau untuk wanita hamil itu tidak Menanam ya, Bu dibolehkan ya, untuk melakukan vaksinasi. vaksinasi. Remaja dan anak-anak juga bisa Bisa. seperti itu. Jadi atau orang yang kontraindikasi dilakukannya vaksinasi. Seperti misalnya hipertensi, seperti itu Oh, kan tidak boleh. tidak Jadi boleh ya, dinormalkan dulu, baru baru dilakukan diperbolehkan vaksin. untuk melakukan vaksinasi. Makanya sebelum melakukan vaksinasi itu sendiri dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan kelayakan vaksinasi. Jadi ketika Vaksinasi. sudah dinyatakan layak, baru nanti bisa lanjut melakukan vaksinasi. Kalau Vaksinasi. tidak, itu dinormalkan dulu. Kalau memang tidak ada kontraindikasi, lanjut vaksinasi. Vaksin Tapi kalau kontraindikasi, tidak diperbolehkan. tidak Seperti itu. diperbolehkan. Nah, yang paling penting nih, Bu, bagaimana cara daftarnya? Apakah kita harus antri panjang nih, Bu, di rumah sakit? Karena ini pelayanan baru nih, Bu, vaksinasi Iya. internasional. Alhamdulillah kalau tentang antrian, kebetulan kita untuk pendaftarannya, kita sudah menerapkan pendaftaran online vaksinasi internasional. Itu dengan menggunakan sistem pendaftaran online vaksinasi internasional yang kita kenal dengan SIPOPI. Jadi linknya itu sipopi.online huruf kecil semua. Jadi dengan Online. adanya pendaftaran online diharapkan pendaftaran ini tidak memakan waktu yang lama, tidak perlu antrian yang lama. Jadi pasien uh, hanya sebentar untuk melakukan vaksinasi di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain. Nah, Seperti itu. jadi sahabat obsesi Rabain, dimanapun Anda berada, sekarang Rumah Sakit Rabain sudah ada pendaftaran online namanya si Popi. Bukan cewek ya, Bu ya? Bukan anak Kan, perempuan yang kepang dua ya, Bu? Bu, Jadi si Popi itu sendiri apa sih, Bu, panjangannya dan bagaimana cara kerjanya, Bu? si Popi itu sendiri yaitu kepanjang singkatan dari Sistem Pendaftaran Online Vaksinasi Internasional. Internasional. Jadi disingkat si Si Popi. Popi. Cara kerjanya itu cukup dari rumah atau jarak jauh atau di mana saja 24 jam. Jadi pasien tidak perlu datang ke rumah sakit terlebih dahulu. Jadi pasien bisa dari rumah itu mengakses link yang si popi.online tersebut, mengisi di sana ada tutorialnya juga kebetulan Bu ya. Jadi Ya. mengisi langkah-langkah seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian tujuan vaksinasi, jenis vaksinasi, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nama travel, nomor travel, termasuk juga alamat email dan nomor WA. Karena nanti si peserta ini mengajukan tanggal pelaksanaan vaksinasi, belum tentu nanti bisa dilaksanakan tanggal tersebut karena menunggu balasan terlebih dahulu dari RSUD petugas verifikasi RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain. Karena mengingat jadwalnya itu apakah bisa di tanggal tersebut itu yang mengetahui dan yang mengatur nanti petugas verifikasi tersebut. Jadi setelah mendapatkan balasan baru peserta itu datang ke RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain untuk melakukan vaksinasi. Oke. Ternyata si Popi, sahabat obsesi Rabain bisa dilakukan dari rumah dan tidak harus datang ya, Bu ya. Sudah sedemikian efektifnya dan tidak harus mengantri. Nah, tapi kira-kira nih, kalau sudah dikasih fasilitas dengan sedemikian simpelnya, dari sisi kecepatan pelayanan sendiri nih, Bu, kira-kira berapa lama proses dari pendaftaran sampai sertifikat vaksin internasional itu keluar? Alhamdulillah dengan adanya si Popi, itu proses pelayanan vaksinasinya sendiri itu tidak memakan waktu yang lama. Jadi peserta tersebut mendapatkan sertifikat ya ICP untuk yang sertifikat yang diperlukan untuk vaksinasi itu pada hari itu juga diterbitkan melalui alamat email
yang sudah dikirim Daftarkan ya, melalui pendaftaran pendaftaran online, online. seperti itu. Jadi tidak lama-lama, tidak besok atau menunggu waktu yang lama. Jadi sertifikat itu terbit di hari itu juga. Seperti Selesai itu. dari vaksinasi langsung masuk email Bu ya, Iya. email pasiennya Bu ya, bisa langsung di-download. Nah, karena ini vaksin internasional ya Bu ya, apakah memang Rumah Sakit Rabain itu sudah ditunjuk resmi sebagai tempat pelayanan vaksin itu sendiri Oh Bu? iya, kebetulan itu RSUD Rabain sendiri itu memang terpilih atau menjadi salah satu rumah sakit yang dapat melakukan pelaksanaan vaksinasi itu berdasarkan surat dari Kemenkes itu nomor SR 0203 garing CX 7 garing 2145 garing 2025. Jadi di Tentunya sini memang ya, resmi ya Bu ya. jadi memang resmi Resmi. dan juga kita tidak sembarang, ini kita mengajukan usulan perizinan terlebih dahulu kemarin ke BKK atau Balai Kekarantinaan Kesehatan Palembang untuk mendapatkan izin resmi dari BKK tersebut. Artinya tidak Iya. serta-merta kita punya dan bisa mengajukan vaksin ya Bu Iya, ya, Bu ya. tidak, karena Mendaftar kita dulu. setelah kita mengajukan usulan untuk mendapatkan perizinan ini, mereka melakukan survei terlebih Survei dahulu, dulu. iya, Layak atau tidak ya, Bu iya, ya? kelayakan rumah sakit ini layak atau tidak untuk Mengirim melakukan pelayanan vaksinasi vaksinasi internasional sendiri, seperti itu. Tentunya apakah pasiennya mendapat buku kuning Bu atau sertifikat resmi tadi Bu? Dia mendapatkan ini apa namanya tuh? Kalau dulu memang buku kuning, Buku kuning ya. iya. Kalau Tapi sekarang? kalau sekarang dia sudah berupa seperti dia sama seperti zaman sekarang itu menggunakan elektronik, Elektronik. iya. Jadi bisa masuk dalam HP, jadi cukup menunjukkan, Email tadi ya Bu ya, ya. melalui Email email tadi. tadi Jadi bentuknya demikian Bu dikirimkanlah ya. iya EICP, Namanya Electronic elektronik. International Certificate Vaccination, yang bisa ditunjukkan kalau ketika kita berada di bandara atau di mana itu yang harus menunjukkan Itu ya Bu ya. EICV Bisa seperti langsung itu. Iya. di-download. Jadi sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, kalau kalian rencananya berangkat haji, umroh, sekolah ke luar negeri, kerja Iya. ya Bu ya, atau sekedar liburan ke luar negeri, jangan takut ditolak di imigrasi karena belum vaksin. Mendingan mampir dulu nih ke Rumah Sakit Rabain, hitung-hitung suntik sambil silaturahmi. Iya. Tapi ingat jangan silaturahminya tiap minggu. Ini orang niatnya mau vaksin atau mau curhat. Baik. Harapannya apa nih Bu Weni untuk masyarakat yang akan keluar negeri dan pesan untuk masyarakat dari Bu Weni yang mungkin belum tahu nih soal layanan ini. Iya. Jadi harapannya masyarakat Kabupaten Muara Enim ini dapat melakukan vaksinasi internasional itu tidak perlu jauh-jauh. Jadi sangat memudahkan masyarakat Kabupaten Muara Enim ini untuk mendapatkan vaksinasi sehingga yang lebih efisien, baik dari segi biaya maupun Waktu ya Bu ya. Ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi mau ke Palembang yang memakan waktu dan terutama memakan tenaga. Karena sudah jauh, karena lumayan jauh ya ke Palembang itu. Ketika sampai di Butuh waktu. Palembang, terkadang kita sudah capek. Nah, ketika diperiksa, oh ternyata tidak memenuhi kriteria untuk melakukan vaksinasi. Jadi kita dinormalkan dulu, dilakukan Istirahat dulu Bu ya. iya, istirahat dulu. Jadi Waktu itu berapa sudah hari? menambah waktu Iya. lagi. Biaya. Seperti itu, iya. Jadi dengan adanya vaksinasi internasional sendiri ini di RSUD Rabain, jadi masyarakat kabupaten dan sekitarnya sangat terbantu sekali. Apalagi sekarang animo masyarakat yang akan melakukan umroh dan ibadah haji, termasuk yang mau ke luar negeri, yang liburan juga ya, sepertinya sudah mulai banyak mulai ya. ke luar negeri liburan Iya, ya. liburan ke luar negeri, enggak lagi main ke domestik. Nah, Jadi kalau Bu Weni, kalau kita kaitkan dengan visi Kabupaten Muara Enim yang membara nih Bu ya, Muara Enim bangkit, rakyat sejahtera dan berkelanjutan. Bagaimana layanan vaksinasi internasional ini sendiri bisa ikut mendorong kemajuan daerah? Ya, dengan adanya vaksinasi internasional ini sendiri,
dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Muara Enim ini sendiri, serta dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain, sehingga dapat meningkatkan terutama ya pendapatan BLUD Dr. Haji Muhammad Rabain dan dapat menambah pemasukan ke Kabupaten Muara Enim. Seperti itu. Sehingga kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Rabain juga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. Seperti itu. Apakah layanan vaksinasi ini juga menjadi bagian nih dari strategi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan daya saing Ibu masyarakat di Muara Enim? Ya, sangat mendukung karena tidak hanya layanan kesehatan saja, vaksinasi internasional ini sendiri, tetapi vaksinasi internasional ini sendiri bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Muara Enim, kemudian meningkatkan sehingga masyarakat Kabupaten Muara Enim sendiri dapat menghadapi tantangan global. Iya, berdaya saing ya Bu ya. Dan berdaya saing, apalagi dengan adanya vaksinasi internasional ini sendiri, masyarakat Kabupaten Muara Enim ini lebih mudah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, baik dengan tujuannya mau ibadah. 1 Mei, sekarang sudah di 1 Juli. Iya, sudah lumayan ya Bu sudah ya? Lumayan. Bahkan nanti sudah ada dari 2 travel sudah mau melakukan vaksinasi di rumah sakit ini. Yang satunya itu alhamdulillah 60 orang. Wow. 1 travel itu. Nah, yang 1 travelnya lagi itu rencana 80 orang. Wow, luar biasa. Seperti itu. Jadi memang sepertinya perkembangannya lumayan. Ya. Jadi si Pop ini benar-benar membantu ya Bu ya untuk mengetahui informasi ada atau tidaknya vaksin, terus di mana tempatnya, dan vaksin apa saja yang ada Bu ya. Iya. Luar biasa informasinya hari ini. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi ya Bu ya untuk bingung cari vaksin internasional karena Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain sudah tersedia lengkap. Yang insya Allah ke depan ada vaksin polio ya Bu ya selain meningitis. Dan bisa daftar lewat SIPOPI, Sistem Informasi Pendaftaran Online Vaksin Internasional. Terima kasih Bu Weni atas waktunya. Semoga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan tentunya semakin sehat. Untuk sahabat Obsasi Rabain yang sedang mendengar hari ini, jangan lupa share video ini ke keluarga dan teman yang akan bepergian ke luar negeri. Follow juga Instagram kita di Obsasi Rabain dan Rumah Sakit Rabain biar tidak ketinggalan info menarik dan layanan terbaru di Rumah Sakit Rabain. Ikan lumba-lumba bersama ombaknya. Ibu hamil dengan sayur katu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar.